Eunsu tidak bisa tidur nyenyak selama berhari-hari. Aku tidak tahu apa yang terjadi di atas sana. Sudah ding 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 ding. Aku sudah muak dengan menstruasi. Eunsu memiliki keinginan untuk membunuh. Dia pergi ke lantai atas untuk mengirim pesan agar lebih tenang. Tapi dia mendapati pintunya terbuka. Jadi dia masuk untuk menghadapinya. Ruangan itu gelap. Tiba-tiba terdengar suara. Eunsu terbangun dengan ketakutan. Itu adalah mimpi. Tapi setelah dia tumbuh dewasa, Eunsu mulai memperhatikan apa yang terjadi di atas sana. Selain suara gedoran, bahkan ada suara penggalian. Apakah ada kuburan leluhur di atas sana? Seorang pria paruh baya tinggal di lantai atas. Dia pergi pagi-pagi sekali dan pulang larut malam setiap hari. Dia mengeluarkan gerobak dari mobilnya. Dan ada noda air aneh di koridor. Sentuh dan rasakan, rasanya agak amis. Suatu pagi, Eunsu mendatangi mobil keluarga yang berisik itu. Mobil itu tidak terkunci, jadi dia masuk. Dia melihat sebuah buku agama di sini. Dan beberapa botol air. Dia baru saja akan keluar dari mobil saat suara berisik itu datang. Eunsu bersembunyi di dalam mobil dan tidak berani keluar. Dan kebisingan membawa Eunsu keluar dari mobil. Dia mengambil kesempatan untuk menghubungi teman masa kecilnya dan memintanya untuk datang dan menyelamatkannya. Di mana kau sekarang? Aku di dalam mobil. Aku di dalam mobil. Aku di dalam mobil. Aku di dalam mobil. Ketika telepon berdering, itu tidak berakhir dengan baik. Kebisingan berteriak siapa yang ada di sana. Kemudian hentikan mobil dan suruh pahlawan turun. Keluarga yang mengerti tapi di sebelah polisi kebetulan lewat. Kebisingan langsung digugat Eunsu. Kemudian survei terhadap 2 orang adalah sebuah komunitas. Dan tidak ada kerusakan properti dibiarkan saja. Keluar dari kantor polisi kebisingan dan Eunsu berjabat tangan. Semacam mengambil alih ini. Apa-apaan ini? Eunsu mengatakan kepada Harry. Aku melihat pisau di dalam mobil. Ada darah di atasnya. Kita harus menyelidikinya. Tidak, kenapa kau tidak memberitahu polisi sekarang? Ketika mereka kembali, mereka mencuri surat dari kotak surat Nos. Mereka menemukan nama Nos adalah Zheng. Mereka mencari rumah Zheng di internet. Pemiliknya adalah Old Lee. Tidak benar bagaimana tidak benar. Mungkin itu anaknya. Anda tidak memiliki nama keluarga yang sama dengan ayahmu. Itu ibunya. Nama ibumu Li Jiangwo. Pada saat itu, ada suara lain dari lantai atas. Mereka berdua pergi ke sana. Mereka menemukan 2 orang wanita di depan kota tua. Mereka mengetuk pintu, tapi tidak ada yang membukakan pintu. Jadi mereka menaruh selebaran di pintu. Itu adalah brosur untuk sebuah agama yang disebut sekte Tinshui. Biasanya, film kriminal berhubungan dengan agama. Naskah Eunsu tidak bekerja dengan baik. Mungkin dia akan melihat ke dalamnya. Dia bisa menulis film horor dan membunuh Busan. Fatechan hanya bisa membantu. Eunsu dan Gendut mulai menguntit Jung. Mereka berdua telah kehilangan arah selama 2 blok. Ini tidak berhasil. Ayo kita cari lokasinya. Eunsu memutuskan untuk menyerahkan ponselnya. Letakkan di bawah mobil Zheng sebagai pelacak. Agar baterainya tetap terisi, dia bahkan memasang baterai yang bisa diisi ulang. Itu benar-benar mahal, dan berhasil melacaknya dengan lokasinya. Zheng datang ke sebuah tempat yang terlihat seperti gereja. Ini adalah altar utama sekte Tianshui yang legendaris. Dia menemukan bahwa selain Tianshui Jiao, dia juga pergi ke rumah sakit. Untuk melihat putrinya yang dirawat di rumah sakit pada usia muda. Semakin dia menggali, semakin dia kecanduan. Rambut gadis kecil bukannya menggerakkan sisi bayangan. Orang-orang percaya pada pengajaran. Dia memiliki anak perempuan yang sakit dan Anda masih menyelidikinya. Bukankah itu menggertak orang yang jujur? Eunsu, jangan dengarkan aku. Jika kau tak mau menyelidikinya, pergilah. Kemudian dia kembali ke rumah sakit sendirian. Dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Dia menemukan kota tua menyiramkan air ke putrinya. Dia mengatakan sesuatu tentang air suci yang membasuh kotoran. Apa selanjutnya saya ingin mekar. Perawat datang untuk menariknya tetapi tidak merespon. Dia hanya bisa menggendong anak itu pergi.
Jung kembali ke kantor pusat sekte Tianshui. Eunsu mengikutinya. Dia melihat Zheng dan para jemaah sedang berdoa. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari itu. Eunsu mengambil ponsel Jung ketika dia kembali. Keesokan harinya, Jung tiba-tiba datang ke rumah Eunsu. Dia membawa sebuah hadiah. Dia mengatakan bahwa ibunya suka membuat banyak suara. Itu tidak akan terjadi lagi, ini adalah dunia yang berbahaya. Tetangga dan tetangga saling bertengkar hanya karena masalah sepele. Saya telah melihat. Oh, kau mengancamku? Zheng tua semakin mencurigakan. Eunsu melihat celana Zheng basah. Aku masih punya beberapa soda yang tersisa di lantai atas. Gereja Tianshui Ini sedikit di luar kebiasaan, tapi ini hal yang bagus, bukan? Eunsu pergi ke kultus Tianshui lagi. Dia bertemu resepsionis. Eunsu baru saja mengatakannya. Dia mengatakan bahwa Li Jiangwo merekomendasikan saya. Maksudmu Li Jiangwo, direktur umum? Dia tidak berada di sini selama beberapa hari. Apa yang dia lakukan? Aku tak bisa menghubunginya. Resepsionis mengatakan bahwa Li Jiangwo mengirim pesan teks bulan lalu. Dia bilang dia akan pergi ke pedesaan. Lalu dia tidak menjawab telepon atau WeChat-nya. Mungkin keyakinannya telah goyah. Tapi setelah yang tua, yang muda akan datang. Karena Eunsu ada di sini, mari kita bicarakan. Jika Anda tertarik, Anda bisa bergabung dengan kami. Kami percaya bahwa air adalah sumber dari segala sesuatu. Air dapat membersihkan dosa. Rasa sakit, kekhawatiran, penyakit, nasib buruk, delel. Lihatlah video VCR-nya, orang-orang menjadi gila. Semua orang mengharapkan uang di depan air. Mereka mengatakan ingin membalas dendam pada musuh-musuh mereka. Mereka mengatakan mereka ingin menyembuhkan penyakit dan bahkan mengatakan mereka ingin hidup selamanya. Kemudian mereka dibaptis di dalam air. Itu hanya pembilasan rambut. Jika Anda tidak mengerti, pergilah ke toko tukang cukur. Eunsu pernah melihat air itu di dalam botol. Dia bahkan punya botol di mobil Sheng. Mencicipi rasa manisnya. Dan Lao Zheng ada di dalam video. Dua wanita yang mengetuk pintu rumah Jung juga ada di sana. Setelah menonton video tersebut, Eunsu sangat tersentuh. Kalian berhenti berteriak. Eunsu mencoba melarikan diri tetapi dihentikan oleh 3 orang pria bertubuh besar. Bimbingan rohani tidak bisa berupa penebusan fisik. Eunsu bergegas menghubungi teman masa kecilnya. Dia seperti seorang tentara tengkorak, jangan biarkan mereka menjatuhkannya. Tapi polisi benar-benar tidak berani memaksa masuk. Eunsu dibebaskan untuk mengakhiri penyelidikan. Eunsu teringat saat Li menghilang. Waktu ketika dia menghilang. Saat itu adalah waktu ketika lantai atas mulai gaduh. Pasti ada hubungannya. Mereka ingin menelepon polisi. Tapi di Korea, laporan polisi palsu akan dicatat. Jadi dia menyelidikinya sendiri. Mereka mengikuti Zheng lagi. Mereka menemukan dia memancing di sebuah peternakan ikan. Jung melemparkan sesuatu ke sungai. Mata Eunsu sangat tajam dan dia melihat umpan yang dipancingnya. Itu tampak seperti jari. Ibu, kau tidak menghancurkan tubuh, kan? Jadi dia menemukan pemilik peternakan ikan dan memberinya 200 yuan. Dia mengatakan Jung adalah seorang nelayan yang baik. Mari kita lihat umpan apa yang dia gunakan. Ketika bosnya pergi untuk memeriksa, Zheng sangat waspada. Dia hanya mengambil barang-barangnya dan pergi. Sepertinya dia menuju ke pegunungan. Fei segera memutuskan aku akan mengikutinya. Jika kamu mati, kamu harus memberitahuku. Fei mengikuti Zheng di sepanjang jalan. Dia datang ke sebuah hutan. Ketika dia menoleh, Zheng menghilang. Dia tiba-tiba muncul dari belakang dan memukulnya. Eunsu, yang tidak dapat menemukannya di malam hari, datang mencarinya. Tapi dia hanya melihat ponselnya. Dia mengambilnya, menyalakan GPS dan mengejarnya dengan mobilnya. Fei dibawa pergi oleh Zheng. Ketika dia terbangun di tengah malam, Zheng menghentikan mobilnya dan melarikan diri. Zheng mengejarnya. Ketika dia berhasil mengejarnya, dia mencengkeram lehernya dan menahannya. Dia melakukannya beberapa kali. Ketika Eunsu menemukannya, daging dan darah yang kabur dilarikan ke rumah sakit untuk diselamatkan, dan menelepon polisi langsung dari rumah sakit untuk menangkap Jung. Saat Eunsu pulang, polisi sudah ada di sana.
Tapi mereka tidak bisa masuk tanpa surat perintah. Tidak ada yang membuka pintu. Eunsu mengatakan pembunuhnya ada di dalam. Polisi bilang kita harus mengikuti aturan. Dada. Eunsu menyerah. Dia pulang ke rumah dan mengambil peralatannya. Jangan membuat saya menghidupkan Mo Shuang jika Anda memukuli teman masa kecil saya. Kemudian dia langsung naik dari kamarnya ke lantai atas. Begitu dia memasuki rumah, dia melihat dua mayat yang membeku. Ada juga orang tua yang sekarat di sini. Pemilik rumah, Li Jiangwo, masih hidup. Sheng bersembunyi dalam kegelapan. Dia mulai memikirkan kembali semua yang telah terjadi selama ini. Sejak putrinya jatuh sakit, dia menjadi penganut sekte Tianshui. Dia menghabiskan semua uang keluarganya. Dia memohon kepada Tianshui untuk membersihkan penyakit putrinya. Hari itu, ketika dia mengirim Li Jiangwo pulang, Li Jiangwo mabuk dan berkata sekte Tianshui kami Itu semua bohong. Bagaimana dengan doa 1000 hari? Jika berdoa selama 1000 hari benar-benar berhasil, keluarga ini akan berada di mana-mana. Keyakinan Zheng runtuh bersama dengan pandangannya terhadap dunia. Kemudian ia menjadi terobsesi. Dia mengatakan bahwa kentut tua Li Jiangwo ada di sini untuk mengguncang iman saya. Dia menculik Li Jiangwo dan melemparkannya ke dalam rumah. Kemudian dia mengambil alih rumah dan tinggal di sini. Dua orang lain menemukan di tengah. Lik Celar tidak baik. Ini semua palsu. Melapor ke polisi untuk memperkuat keyakinan pada materialisme. Di dalam mobil, pria itu berbicara tentang Anda. Setelah saya memakai tutup kepala, saya harus menyukainya. Ke dalam air harus mati. Dan kemudian membawa mayat mereka ke rumah Li Jiangwo. Es yang dibekukan dalam air surgawi digunakan untuk membuat orang tetap segar untuk waktu yang lama. Pencahar. Dialah yang membuat patung es. Kadang-kadang Li Jiangwo, yang belum mati, akan membenturkan kepalanya ke lantai. Itulah maksudnya. Kemudian Jung keluar dan memberi Eunsu beberapa pukulan keras terlebih dahulu. Lalu dia bertanya apakah dia percaya pada Tianshui Celar. Dia mengatakan semuanya sudah berakhir jika Anda percaya. Tapi Eunsu bersikeras bahwa Tianshui Celar itu bohong. Semua air itu adalah air gula. Dengan penuh kemarahan, Lao Zhen berteriak ke arah kepalanya. Untungnya, polisi mendengar pertengkaran mereka. Mereka mendobrak pintu dan menembak Eunsu. Dan Li diharapkan untuk bertahan hidup. Mungkin itu adalah penebusan. Oh Jung meninggal. Tapi putrinya menjalani operasi dan selamat. Atau mungkin itu sebuah ironi. Sudah jelas bahwa Zheng bisa saja sembuh jika dia membiarkan putrinya menjalani perawatan. Dia bisa saja sembuh. Tianshui akan ditangkap, tapi Fumi selamat. Bagaimanapun, itulah situasinya.